Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Firmansyah dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang nasik dan mansuk dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian nasik dan mansuk. Yang kedua, cara mengetahui nasik dan mansuk. Yang ketiga, pendapat ulama tentang nasik dan mansuk. Yang keempat, pembagian nasik dan mansuk. Yang kelima, macam-macam nasik dan mansuk. Pengertian nasik dan mansuk. Nas terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasik, harus ada mansuk, dan harus ada yang dibebani hukum di atasnya. Nas secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syar'a dengan dalil atau kitab syar'a yang lain. Mansuk merupakan hukum yang diangkat atau yang dihapus. Cara mengetahui nasik dan mansuk. Yang pertama, keterangan tegas dari nabi atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat atau ulama tentang menentukan bahwa ayat ini nasak dan ayat itu mansuk. Yang ketiga, mengetahui mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang akhir, dilihat dalam perspektif sejarah. Pendapat ulama tentang nasik dan mansuk. A. Bahwa nasak secara akal bisa terjadi dan secara syam'i atau syar'i telah terjadi. Pendapat ini merupakan ijma' kaum muslimin sebab kemunculan Abu Muslim al-Asfahani beserta yang sepaham dengan beliau, mereka mengemukakan dalil-dalil kebolehan nasak tersebut baik secara akli maupun secara syam'i atau syar'i, yaitu dalil akli menurut akal nasak itu tidak dilarang atau akal tidak menganggap mustahil terjadinya nasak itu. Dalil sam'i atau syar'i, Al-Zarqani memetakan dalil sam'i atau syar'i ini menjadi dua kategori. Kategori pertama sebagai argumen terhadap orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengingkari adanya nasak terhadap syariat mereka. Argumen tersebut antara lain: 1. Pada saat Nabi Nuh keluar dari perahunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Sesungguhnya aku jadikan setiap hayawan melata yang hidup itu sebagai makanan untukmu dan anak cucumu, dan aku lepaskannya seperti rumput-rumput, kecuali darah jangan kamu makan." Hal ini menunjukkan bahwa dalam syariahnya Nabi Nuh diperbolehkan mengonsumsi segala hayawan yang ada. Akan tetapi pada masa berikutnya, yaitu pada masa syariahnya Nabi Musa, banyak sekali hayawan-hayawan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umatnya. Kedua, pada masa Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk mengawinkan anak putrinya dengan anak putranya. Lalu kemudian anak-anak dari hasil perkawinan putra-putrinya tersebut dipasang-pasangkan satu sama lainnya. Akan tetapi pada masa setelahnya Allah menghapus syariat Nabi Adam tersebut, mengumpulkan dua saudara dalam satu ikatan perkawinan itu diperbolehkan pada syariatnya Nabi Yakub, yaitu kemudian hal tersebut diharamkan pada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kategori kedua, sebagai argumen yang menanggapi bantahan orang Islam sendiri yang menolak akan adanya nasak, seperti Abu Muslim As-Safahani. Argumen tersebut antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, ayat yang kami nas atau hapus atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan surat Ar-Ra'd ayat 39 artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab lauh mahfuz. B. Bahwa nasak tidak mungkin terjadi secara akal maupun syam'i atau syar'i. Pendapat ini adalah dari seluruh kaum Nasrani masa sekarang ini. Mereka menyerang Islam dengan dalih nasak ini. Mereka beranggapan nasak ini adalah ba'da. Mereka beralasan terkadang tanpa hikmah dan kadang pula ada hikmahnya, tetapi baru diketahui setelah sebelumnya tidak diketahui.
Alasan mereka tidaklah benar, sebab hikmah nasikh atau yang menghapus dan atau hikmah yang dimansukh atau yang dihapus tentu sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Nasakh itu menurut akal mungkin terjadi, tetapi menurut syar'a dilarang. Pendapat ini merupakan pendirian golongan Inaniyah dan Abu Muslim As-Safani. Mereka mengakui terjadinya nasakh menurut logika, tetapi mereka mengatakan dilarang secara syar'a. Pembagian nasikh dan mansukh. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nas. 2. Nas Al-Quran dengan Sunnah. Nas ini ada dua macam. Yang A. Nas Al-Quran dengan hadis ahad. Yang B. Nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. 3. Nas Sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan oleh Jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan Sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Tetapi nas versi ini pun ditolak oleh Syafi'i dalam suatu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. 4. Nas sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang A. Nas mutawatir dengan mutawatir. Yang B. Nas ahad dengan ahad. Yang C. Nas ahad dengan mutawatir. Yang D. Nas mutawatir dengan ahad. Macam-macam nasikh dan mansukh. 1. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan. 2. Penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaan tetap ada. 3. Penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah: yang pertama, ilmu nasikh dan mansukh adalah ilmu yang membahas dicabutnya hukum syar'a karena dalil hukum syar'a yang lain. Nasikh adalah ayat yang menghapus, sedangkan mansukh adalah ayat yang dihapus. Yang kedua, cara mengetahui nasikh dan mansukh ada 3, yaitu keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, kesepakatan umat atau ulama tentang menentukan bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Mengetahui mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang akhir dilihat dalam perspektif sejarah. Yang ketiga, pendapat para ulama tentang nasikh dan mansukh dibagi menjadi 3, yaitu bahwa nasikh secara akal bisa terjadi dan secara sam'i atau syar'i telah terjadi, bahwa nasikh tidak mungkin terjadi secara akal maupun sam'i atau syar'i. Nasikh itu menurut akal mungkin terjadi tetapi menurut syar'a dilarang. Yang keempat, nas memiliki 4 bagian, yaitu nas Al-Quran dengan Al-Quran, nas Al-Quran dengan sunnah, nas sunnah dengan Al-Quran, nas sunnah dengan sunnah. Yang kelima, macam-macam mansukh ada 3, yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaan tetap ada. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.